Biasanya kalau yang orang ngirim paket itu, yang pertama kali kita tanya itu, ini fungsinya buat apa? Gitu. Termasuk kirim kodam. Aduh. Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Semuanya emang ada yang nonton? Nggak ada sih, cuma 2. Oh. Ya sengaja seolah-olah aja sih. Oh. Ntar bikin ketawa palsu ya Pak, tolong editor. Ya, masih di segmen ngompor, masih bersama gue yang masih cosplay jadi MC, yang hidup lagi jadi pouring, dan masih sama yang katanya konsultasi tier 1 dengan siapa Pak? Dengan Kori, paling ganteng. Kalau tiap ada ketemu, tapi lupa namanya. Penjaga gerbang pertama. Gerbang apa? Gerbang ekspor. Gerbang ekspor, benar. Kemarin habis ngomongin apa? Itu Pak, percairan. Cairan-cairan itu. Oh benar, nah iya nih, benar. Ya mungkin untuk kali ini kita nerusin yang kemarin. Kita aja. Kan kemarin katanya ada yang kirim oil. Oli. Bahasa Inggrisnya? Liquid oil. Lubricant. Ini tahu aja yang biasa pakai lubricant. Iya sih. Grease, anjir, sampai jadi. Oh iya, grease ya. Sampai jadi lubricant. Benar, iya. Cak. Itu jadi Pak kemarin kirim. Jadi itu barangnya ada. Dan kerennya itu ternyata. Emang keren kalau kirim grease. Keren Pak, jarang perusahaan yang bisa terima. Kerennya itu ternyata pengirimnya itu salah satu brand terkenal di Indonesia. Yang top nggak mau jadi 2 pokoknya. Nggak boleh sebut merek ya. takut ntar ada lagi jalan 2 menit videonya ada iklannya, takut gitu ya. Dan itu kita udah komunikasikan ke vendor, ternyata buat kirim grease itu atau oli pelicin, ternyata itu bisa selama MSDS udah di-approve. Nah, jadi itu kemarin karena MSDS-nya udah confirm di-approve bisa. Tapi MSDS tahu kan di. Ya kan bahasan kemarin lah, udah tinggal nonton video-video yang kemarin ya. Nah, ternyata udah di-approve dan bisa dikirimkan. Dan sekarang prosesnya lagi kirim ke banyak negara, USA, Guatemala, di mana negara? USA juga Pak, masuknya. USA atas sedikit ya? Ya pokoknya lingkupannya Amerika lah ya. Lah. Amerika, Kanada, Meksiko itu tadi di atas kali ya. Satu Uruguay, kalau Kolombia, nah itu kan sekitarnya. Kolom kamu ada? Belum. Ya, itu aman. Sejauh ini sih belum. Udah berapa persen progresnya Pak? Progresnya udah 80% lah, udah tinggal pelunasan doang. Tinggal ini tuh. Ini tuh. Dan ternyata buat barang-barang kayak gitu tuh perlu penanganan khusus karena yang ngirim kan perusahaan gede, ya kan? Jadi harus perusahaan ke perusahaan, nggak bisa dari perusahaan ke personal. Karena ya karena tujuannya kan sampel. Biasanya kalau misalnya company to company itu yang clearance-nya itu lebih mudah karena company di penerima sana punya data perusahaan. Yang dipentingin biasanya import clearance. Jadi clearance-nya lebih cepat. Clearance-nya lebih cepat. Karena dokumen yang lain-lainnya udah siap, iya, udah tinggal store doang, biasanya kayak gitu. Itu berarti dia kirimnya sampel bis? Sampel, bener-bener sampel. Di invoice-nya juga ditulis itu non commercial value. Non commercial value. Artinya nggak ada harga. Iya, karena berupa sampel gitu. Oh, berarti dia skemanya gini Pak. Jadi dia bikin dulu di sini, dites sama yang punya. Kalau oke, balik lagi ke sini, dikeluarin. Kayaknya dikirim doang sana. Terus kalau misalnya sesuai standarnya negara sana, mereka pesan baru cuman via laut. Biasanya kayak gitu. Baru terbit tuh gasnya. Iya, baru banyak di negara sana. Oh. Biasanya kalau via udara kan butuh orang cepat nih buat tahu barangnya kayak apa. Kalau laut kan bisa lama, kan bisa berbulan-bulan. Nah, ini udah kelar ya. Nih, kalau ngomongin bis ternyata bisa dikirim rumah, ada cumanya, dokumen. Ribet emang selalu di situ. Iya.
Soalnya kalau dokumen perusahaan kita nggak bisa bantu banyak. Saya nggak ngerti soal ini Pak. Iya. Jadi seolah-olah tahu aja lah pokoknya. Ini kan ada barang gede nih Pak. Tanya spare part, itu kalau kirim spare part bisa Pak? Kirim spare part bisa, apalagi Itu banget ini. kita sering banget kirim spare part sampai spare part custom body ya. Custom body, misalnya body motor custom orang di Indonesia, tapi di pasarannya luar negeri. Kita udah sering kirim body-body kayak gitu, udah aman-aman aja, nggak pernah ada Mobil, spare part mobil. spare part mobil bisa. Dan biasanya itu buat ke personal kan, kayak misalnya teman lu tinggal di luar negeri sana, dia pengen body kayak yang di Indonesia nih ya kan. Iya, yang kayak apa Oh, lah. ini keren nih di IG dia ngeliat kan, ini belinya di mana, ternyata di hasil custom Indonesia. Nah, kalau buat body-body kayak gitu mah nggak perlu izin khusus, bisa jalan kayak biasa. Biasa aja ya. Kayak cuma barang, penting itu nama, sebutnya, alamat. itu sebutannya barang umum maksudnya. Gitu. Tapi kadang-kadang kok ada yang prosesnya ribet, itu kenapa? Prosesnya ribet karena biasanya itu Yang ribet negara penerimanya. pasti negara penerima, karena negara di Indonesia tuh tugasnya cuma ngecek, kirim. Nggak pernah sampai ribet-ribet ngurusin ini perlu ini, nggak pernah. Kecuali kayak barang yang emang dicukainya sendiri, ditahan, di cukai Indonesia ditahan, karena kalau misalnya dilanjutin, bakal bermasalah di negara tujuan. Karena emang udah di ACC dari sini, oh ini nggak bisa. Iya, Kayak gitu. biasanya juga kalau Berarti kalau udah jalan, nanti yang masalah negara penerimanya. negara penerima. Cuman kalau masih di Indonesia, biasanya pihak cukai Indonesia tuh ngemasin kalau misalnya barangnya aman sampai negara tujuan, kayak gitu aja sih. Nah ini dia nanya tuh Pak, baru keluar tuh. Aduh. Kan katanya kalau spare part bisa ya. Kalau kirim motornya bisa nggak? Motor kita tuh pernah ada recordnya tuh, pernah kirim motor, cuman motor listrik. Nah, cuman yang jadi permasalahan ini, motor listrik itu kan pasti ada baterainya. Iya, yang DGT Nah, itu. yang dijual terpisah, yang dikirim terpisah itu baterainya. Karena baterainya yang berbahaya buat di penerbangan. Bahaya tapi baik. Ya gitu, padahal di luar sono kan baterai banyak ya. Yang kan masalahnya kan baterainya beda Pak. Nah, iya. Karena baterai emang khusus buat motor itu. Nah iya, maksudnya ya gitulah pokoknya. Pokoknya baterai yang bermasalah baterainya aja. Berarti kalau misalnya emang ada yang kirim motor Pak, berarti bisa. Bisa aja selama motor itu, biasanya kalau motor itu kering harus persyaratannya. Di dalamnya itu nggak ada oli cairan, nggak ada Ada bensin, nah, biar nggak bahaya di Oli samping, Iya. ganti oli. Iya. Tapi kalau kirim 30.000. Nah, itu kalau prosedur kirim motor tuh Pak. Nah, Kan biasanya kalau kirim motor itu kan kalau misalnya ke negara tujuan nih, misal ke Australia lah ibaratnya. Itu kan ntar dia pas waktu dia terjun ya. Landing di sana kan otomatis kan platnya beda Pak. Itu regulasi ntar yang ngurus penerimanya berarti. Yang ngurus sudah full penerimanya biasanya kayak gitu. Kayak mereka harus bikin SMK ulang. Oh ibaratnya Ya kayak pengecekan motor ulang lah kayak gitu ya. Ya kayak kita beli Lamborghini lah, anjir. Amin. Ya Allah, amin. Ya, beli Lamborghini dari luar masuk ke Indonesia. Nanti kan dibuatin SNK-nya di Indonesia lagi. Maunya Lamborghini, mau makan aja sulit Lamborghini. Ya beli Pak, punya mobil-mobilannya. Iya sih, ya udah. Berarti kalau kirim motor bisa tuh Pak. Bisa. Paling kendalanya cuma nanti di penerimanya. Di clearance-nya dia aman. Di Kan clearance syaratnya kosong tuh, yang penting oli nggak ada, bensin nggak ada. Bensin di sana ada ya, oli juga ada. Itu bersih. di clearance-nya pasti aman. Cuman yang jadi masalah, ya tahu sendiri motor. Pajaknya. Oh iya benar. Nah, Yang jadi masalah pajaknya. nah ya kalau misalnya penerimanya beneran mau bayar pajaknya ya udah bisa-bisa aja. Ya aman-aman aja lah ya. Aman-aman aja. Bukan motor kesayangannya ibaratnya Iya. gitu kan. Cuman jarang orang kirim motor lewat udara itu, karena yang pasti ongkosnya berkali-kali lipat dibanding kirim laut. Emang karena emang estimasi waktunya lebih cepat. Cuman estimasinya lebih cepat, estimasi waktunya lebih cepat dan lebih aman. Gitu. Nah emang kalau di air nggak aman Pak? Ya, ntar kalau ketemu bajak laut gimana? Nah. Tahu-tahu ada pasukan pembebas, ya kan? Satu bagian udah ketemu Pak. Udah nggak ada eranya lagi. Apa kalau bajak tahu bajak laut mau bajak motor mau dipakai di laut motor. Iya. Nah ini ada tuh nongol lagi tuh Pak. Aduh. Yang bikin siapa sih Pak? Dia Banyak nanya-nanya. tuh apaan tuh katanya, gimana sama bahan bakar atau pelumasnya, misalnya ini motor butuh bahan Udah bakar. dijelasin tadi. Nggak bisa kalau ada cairannya.
Negara Anda nggak punya bensin, minta sama Qatar. Ngomong lagi Piala Dunia. Bos bisa kali bos. Nah, ini kayak gini nih. Berarti itu dikirimnya kan emang kan layanannya emang door to door ya, Pak? Iya, door to door. Masuk ke rumah. Itu apapun kirimannya tetap dikirim langsung ke penerima alamatnya. Kebanyakan sih ya kalau misalnya layanan itu door to door emang. Cuman Ya. kalau misalnya ada case orangnya nggak sabaran gitu, butuh banget barangnya cepet, biasanya dia langsung nyamperin ke vendornya. Itu kan karena kan Ini kalau baru lagi tuh muncul. Oh, Berarti dia bisa request ya mau door to door atau door to port gitu. ya kalau itu bisa request door to door apa door support. Cuman yang pasti kalau door support itu penerima harus urusin Dokumen-dokumen. biaya cukainya sendiri. Karena buat nge-release barang udah di port itu, kalau layanan door to door itu biasanya kita punya custom clearance sendiri dari vendor. Oh, emang khusus dari Iya. vendornya. Karena buat barang dikirim sampai door to door harus lewat clearance. Makanya itu biasanya kalau kita kasih estimasi waktu itu udah sama waktu clearance. Harus lewat cukai. Harus lewat cukai. Nah kalau misalnya door to port, kita tuh ibaratnya cuma nganter dari sini, cukai Indonesia selesai, udah naruh di bandara tujuan. Itu gitu doang. Masalah releasing atau enggaknya, ya itu udah urusan yang minta door support. Harga emang jauh lebih murah. Jadi lebih murah. Iya, ya cuman ya resiko ditanggung pemenang. Resikonya kalau Anda kirim door to port, Anda bawa motornya, bawa pribadi, Anda ditilang. Ada Anda portnya. SNK-nya beda. Plat nomornya beda, Pak. Iya. Mau semua door to port. Tapi bisa door to port. Yang penting ditowing lah. Kalau bawa. Nah, ini waduh enak nih Pak nih. Apa? Pulang cepet. Katanya terakhir. Oh. Nah, itu kalau kirim motor, Pak, dia pasti ada garansinya kan? Kirim motor itu gak ada Ini garansi. nanya motor doang, Pak. Ada garansinya tergantung dari orang yang punya rumah. Kalau misalnya rumahnya luas. Itu garasi. Oh. Yang ditanya garansi. Oh garansi. Maaf Pak, ya malu Pak nggak ada kopinya Pak. Capek kalau cosplay jadi MC, minta emosi. Jadi gini, yang namanya garansi itu garansi. Iya garansi Iya ya. benar garansi. Garansi itu biasanya berhubungan sama asuransi. Ya, Nah, asuransi. jadi kalau misalnya untuk memastikan barangnya ini aman-aman aja di perjalanan, kalau misalnya barangnya mahal biasanya diasuransi. Oke. Itu. Nah, yang barang yang bisa diasuransi itu kebanyakan ya barang-barang umum. Contohnya. Kayak misalnya elektronik. Elektronik banyak umum. Barang umum. Tapi kan nggak usah kirim. Elektroniknya ada baterai. Yang ada baterainya, lampu gitu misalnya. Iya. Lampu bisa. Terus yang kemarin tuh tembakan buat tambang tuh yang kita pernah kirim. Oh, iya tembakan. Itu kan asuransinya gede tuh. Nah, itu Nih. bisa. Iya itu. Bisa ini. Bisa. Ini kan ada baterainya. Baterainya cabut. Baterainya cabut. Pokoknya yang bisa dikirim elektronik yang baterainya bisa dicabut. Bisa dicabut yang nggak ada baterainya. Nggak ada baterainya. Meskipun harus pakai baterai tapi nggak ada, bisa. Harusnya pakai baterai nih, cuman baterainya dicabut nggak ada. Oh, yang memang diisi baterai dulu kayak remote. Remote. Blak. Jauh lama nggak usah diumbar dong. Efek. Nah, terus untuk hitungan garansinya gimana? Asuransi. Garansi gitu. Ya asuransi. Garansi mah ganti rugi ya? Asuransi itu biasanya harus konsultasi ke tim dulu karena untuk perhitungan asuransi itu lumayan kompleks. Kompleks itu ribet kan ya? Ya, ribet paling hitungannya Pak. Ya, iya. Pokoknya lumayan Ribetnya di? ribet. Karena harus ada perhitungan-perhitungan yang dikalkulasi kayak misalnya asuransinya berapa persen dari harga barang. Oh, yang terus dihitung berarti harga barangnya. harga barangnya. Karena nanti yang bakal diganti itu tergantung pengirim mau opsinya apa, mau diganti ongkos kirimnya sama harga barangnya atau mau diganti harga barangnya aja. Tapi ongkos kirimnya nggak full. diganti ya. Gantinya full. Digantinya full sesuai sama invoice barang yang dibikin waktu sama kita. Oh, misalnya persetujuan sama kita nih 1.000, kita tulis 1.000, 1.000 barangnya ya. hilang. Barangnya Iya hilang, 1.000 ya berarti barangnya hilang. Ya udah kan bisa aja. Cuman kalau request Anda $100, ternyata harga barangnya ya $1.000, ya itu udah tanggung jawab Anda. Kenapa Anda bisa value-nya $100? Oke sih kan, Yes, tinggal jujur aja lah. Nggak jujur aja sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada kerusakan, garansinya tinggal pilih tuh Pak. Iya. Itu kalau minimum ongkos kirim berarti setengah. Ongkos kirimnya full. Di ongkos kirimnya full balik.
Cuman harga barangnya juga balik, cuman ongkos kirim, ongkos asuransinya bakal lebih mahal. Karena gabungin kedua antara ongkos kirim sama biaya paketnya. Enggak, ongkos kirim, harga barang, terus 2% dari harga barang itu plus asuransinya itu jadi nominal pajak yang harus dibayar, nominal asuransi yang harus dibayarkan. Makanya sebenarnya agak ribet hitungannya, cuman nanti dijelasin. Tapi kalau misalnya pajak, asuransi dan pajak, kalau nilai barangnya misalnya 10 kalau misalnya harga barangnya 1.000 dolar, 1.000 USD, berarti bayar asuransinya nggak nyampe 1.000 USD kan? Biasanya kita tuh asuransinya itu masih awam nih, nggak ngerti yang namanya asuransi. Biasanya asuransi itu baru kita sarankan kalau barang di atas 500 USD. Yang tadi saya tanya 1.000. Enggak, kalau misalnya harga barangnya 1.000. Ya. Nah, kalau misalnya di atas 500 USD itu biasanya kita sarankan di asuransi. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak maksa. Cuma takutnya kalau ada apa-apa gitu kan. Iya. Namanya juga di storage ya. Iya. Nggak semua paketnya dilus-elus kan. Iya. Tiba-tiba dilempar, di smackdown. Ada yang dijambak, ada yang dibanting, cekek lagi. Itu kayaknya gayanya Bapak. Bukan gaya-gaya orang kirim paket. Maksudnya begitu kan, banyak dilempar. Buang ini Pak, orang lagi podcast Pak. Mau nanya? Iya dong. Nanya apa? Biasa. Nanya apa? Biasa. Nanti mau private. Nah, ini katanya terakhir. Kamu mau nanya lagi? Iya, dan nanya apa? Nanya. Jangan bilang senda soal mau dikirim, buka 4. Ini apa namanya? Kalau misalkan mau ngirim trafo nih. Trafo PR yang gede tuh. Ya kan ada baterainya. Trafo nggak ada baterainya lah. Mana trafo itu tuh, lu tahu trafo nggak sih? Nggak tahu. Yang jadi gulungan tembaga. Dinamo. Iya, semacam bukan dinamo sih. Kilikan berapa ya? Kilikan piramid. Coba Pak cari Pak trafo Pak. Ini lagi nyari. Gue taunya trafo. Transformator atau trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Iya, itu kenapa? Seperti merubah energi listrik menjadi motor, menjadi mobil. Iya, itu kenapa? Itu kalau mau kirim itu bisa nggak? Modelannya? Bentukannya kayak ini. Kalau trafo ini kan sebenarnya barang yang gampang dikirim itu barang-barang yang biasa kita lihat di e-commerce. Kayak di toko Pak Edi, ya, toko Pak Edi, Shop.pp, buka pajak, toko Hartini, buka biasanya kayak gitu barang yang ada di situ yang dikirim-kirim, yang pasti gampang. Cuman kalau misalnya barang-barang ini kan udah masuk barang industri. Oh, kalau industrial, barang-barang industrial kayak motherboard gitu tuh. Nah iya, biasanya kalau kayak gini sampel, biasanya kalau kayak gini tuh ke China nih, sampel-sampel kayak gini buat di. Nah, kalau misalnya motherboard di Sleepy jual gimana? Hah? Aplikasi Sleepy. Aduh, ya beli di Sleepy aja lah. Nah kan katanya patokannya di situ Pak. Kalau misalnya dijual tahu-tahu ada gitu, ada yang beli lagi aneh kan? Iya pokoknya kalau misalnya barang-barang kayak gini biasanya dikirimnya buat ke perusahaan. Nah buat dari situ perusahaannya ini pastiin lagi dia punya surat-surat izin import nggak? Import license. Gitu, import license. Kalau ada import di negara tujuan itu. Iya penerima. Karena barang-barang elektronik belum jadi kayak gini, ini masuknya ini barang industrial kan? Gesturnya begini Pak, barangnya yang ini ternyata. Yang biasa di tempat sampah. Yang biasa di PLN itu yang koslet. Bentuknya begitu tuh kayak. Kalau itu mah trafo nian, trafo apa ampli. Kalau ini gua ngomong ini trafo PN. Yang gue tanya trafo golo. Ya udahlah contoh trafo gitu tuh, berarti. Ya pokoknya harus ya buat industrial gini harus ada perizinannya, penerima ataupun pengirim harus ada lengkap. Oh sama kayak kemarin tuh arah tembak. Nah iya, nah terus dia emang ada perizinannya kan? Ada perizinannya, dia resmi, iya. Terus juga kalau kayak waktu itu kita pernah ada yang kirim kayak gini PVC board. PVC board tuh kayak apa sih, kayak mainboard PC. Nah cuman itu gunanya buat apa kurang tahu deh. Nah itu waktu itu pernah kita kirim bisa. PCB namanya. PVC board. PCB board. PVC.
PVC PVC Asia. PVC board. Nah iya, pokoknya itulah. Waktu itu kita bongkar, ingat gak lu ya, yang ada patah-patah? Plafon. Ya udahlah, pokoknya itulah. Bisa. So, bisa tanpa izin khusus karena ngirimnya sebagai sampel sih. Yakin Pak namanya PVC board Pak? Ditulis di deskripsinya sih gitu. PCD. B. Harusnya PCD. gue juga tahu harusnya PCB. PCD. Udah Pak, jangan Nah, emang yang ini benar. jangan dilanjutin. Pak. Emang yang ini. Ya pokoknya itulah. Tapi sekarang masih bisa gitu. Bisa tergantung negaranya amalan aja lah. perempuan. Oh itu kalau bisa karena belum ada komponennya kayak transistor. Gitu. Iya. Transistor. Kalau udah Transgender. itu apaan aja? Pembahasannya sosok berat. Sosial elektro emang gua anak elektro. Gua lulusan elektro. Lo penerbangan. Gua lulusan elektro tapi karena gua dulu pakainya begitu. Mentang-mentang jurusan penerbangan. Kerjanya di ekspor. Elektrofantasi. Yoi. Tapi kalau misalkan sudah ada komponennya gitu, Ya barang jadi masuknya. Iya. Ya itu gunanya buat apa? Biasanya kalau orang ngirim paket itu yang pertama kali kita tanya itu ini fungsinya buat apa? Gitu. Termasuk kirim kodam. I feel power. Ada orang ngirim kodam ya? Jangan kan kodam air putih aja ada. bentuknya bantah. Kayak gesturnya aja begini masih nanya bentuknya apaan. Ya kan kodam bentuknya banget. Ya mungkin Gesturnya begini Pak. mungkin dia begini sih abis itu. Kan gak ada yang tahu. Fakir. Masa king doang kan? Monkey King. Jigubeng. Tapi lancar Pak, kirim kodam. Hah? Lancar kirim. Enggak. Kita tuh ngirim-ngirim orang-orang ngirim-ngirim kodam gitu, bukan kodamnya yang magic, kitanya yang magic. Kitanya yang sihir, barang begitu lewat. Nih pertanyaan random ya. Random nih, ini random banget nih. Lintas gitu Pak, set gitu. Kan kirim kodam ya Pak. Kodamnya ngikut nggak sih? Kayaknya gitu. Pengen jalan-jalan ke Malaysia. Jalan-jalan ke Australia. Jalan yang banyak. Kalah lu mau kodam coy. Kodam aja udah ke USA. Masa lu belum? Penerbangan doang nggak terbang. Iya. Nggak usah jauh-jauh kepada Pak Kerupuk, udah ke Arab. Kita kapan ke Arab? Kerupuk pergi haji, kita juga mampu. Nggak ada umroh Pak. Oh, umroh ya. Umroh. Bukan musim haji soalnya. Astagfirullah haji. Kadang di situ saya pengen jadi kerupuk Pak. Iya enak bisa jalan-jalan ke Arab. Pengen gitu lah. Kan ada aja orang kirim kerupuk mentah. Kerupuknya warna-warni. Ya kan waktu itu pernah ditanya Pak sama dia. Kerupuk mentah kan bisa. Lebih enak kerupuk mentah Pak karena di sana kan pasti ada minyak goreng. Pakai pasir Pak. Baik. Nah itu the best sih. Iya. Kok jadi curhat makanan. Ada BGM yang bagi goreng dan BGM. Asis Pak Dewa, parah Pak. Parah Pak. Mengkotak-kotakan orang di musik Pak. Parah. Tolong teman-teman ya, buat yang mau pijat ini Tadi balik lagi nih callback nih Pak. Mau ada yang nonton. Ya kali aja ada gitu kan, kalau bikin kasus kan cara viral cuma dua. Kalau nggak bikin karya, bikin aib. Nah ini aib nih. Kayaknya kan. Dia mungkin bangga Pak, saya malu Pak. Ntar kita tinggal pura-pura kena. Oh iya benar. Nah jadi untuk inti permasalahan ini kalau kirim oli bisa. Bisa. Asal untuk dokumen-dokumennya lengkap. Ya dokumen lengkap. Tuh untuk kirim oli dokumen-dokumennya lengkap. Dan untuk motor juga dokumennya harus lengkap. Terimanya harus ready. Ya cuma emang kalau kirim motor emang harus gitu Pak ya? Jadi, Ya, jadi penerimanya harus, kan biasanya kalau tipikal namanya orang ya, kalau orang luar negeri paling ngerti kan, orang-orang kita kan biasanya maunya tinggal tunggu, oh udah dateng,
Jadi dia nggak ngecek paketnya Pak. Sebenarnya yang jadi permasalahan itu ngirim motor itu bukan motornya. Ongkos kirimnya satu motor bisa 66 juta. Ya kan namanya motor kesayangan Pak. Ya kalau misalnya Anda bersedia untuk membayar, kami terima dengan senang hati. Monggo silakan. Tapi kalau prosedur kirim motor, Di prosedur kirim motor kan kita pernah. Ya udah. full motornya aja, udah motor nih. Ya, iya. Ya nggak apa-apa. Kita yang urus nanti. Datengin aja motor yang mau dikirim. Cuman Emang Anda ada packing? packing dari kita udah nggak apa-apa. Nanti kita yang ngatur. Cuman Anda siap-siap harus bayar. Itu aja. Packingnya gimana? Packingnya biasa kita pakai peti kayu, Pak. Innalillahi. Iya. Gila, waktu selama. Kok dipetiin, kok jahat sih? Kok jahat sih? Terus ada tulisannya. Kan virus, korban, hit, itu berapa gitu. Kan di jalan-jalan sering tuh Pak, ada ya kan, peti mati, supaya ngingetin. Ya, iya. Itu efek- Pakai masker, pantau mati. Oh itu efek samping dari ini Pak, yang dipukul pakai kursi gaming ya? Orang bukan cari kerja, banyakin duit, ya. Banyakin masalah. Banyakin masalah. Ya namanya juga lagi lucu-lucunya Pak, mau gimana? Kok langsung ke situ ya bahasannya? Lagian udah tahu pengangguran, udah tinggal ya. Makanya udah kaya. udah depo. Pak kok jadi ngomongin orang dan masalahnya lagi ngomongin motor. Ya gitulah pokoknya Pak. Jadi, Adalah yang diomongin kalau gue tampilin dia nanti. tampilin aja. Kenapa? Emang beritanya orang-orang udah pada tahu ya. Kursi gaming hijau Pak, keren banget anjir. Aduh. Gue sih kasihan sama kursi hijau. Masih mahal itu Iya. kursi gaming. Yoi. Siapa sih yang ngomong kursi gaming? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin untuk pembahasannya segini-segini aja ya. Ya, Sampai segini sini aja. aja lah, kok segini-segini aja. Sampai sini aja. Takutnya urusannya panjang. Takutnya terpanjang malah jadi aneh. Ya untuk pembahasan berikutnya paling ada lagi yang aneh-aneh lagi tetap masih aneh-aneh lagi, cuma nggak sampai aneh banget. Iyalah. Untuk kedepannya paling ngobrol-ngobrol masih Mungkin ngobrol-ngobrol besok-besok kita bikin yang FJD gitu. yang swag people ya. Iya. Terus ada backsoundnya, oh shit. Bosan Pak, kayak gini ganti belakang sambil ngopi sambil ngerokok gitu. Besok lu pakai jaket kiri tos sekalian lu berdua. Ih, Hah? ngatur. Jaket kiri apa? Ah, Yang Katanya mau yang FG. yang hitam. FG. Kok disuruh cosplay gitu maksud lu? Iya. Lu pakai topeng kaneki, lu pakai jaket kiri tuh. Itu udah paling FG, Bos. Emang ada jaket? Gua nggak punya. Lu punya? Temen gue punya. Oh iya, udah ketahuan dong. Sekarang kita nggak usah lihat lagi nih. Nggak usah ngasih tahu siapa yang clips di sini, ya? Oke? Kan gitu Pak? udah declare dia. Pak. Iya. Padahal cuma main. Udah Pak, tutup Pak. Jadi jujur. Udah sampai sini aja dengan Boy Pras dan Gue dengan Cory sebagai sumber masalah. masalah. Masalah yang bikin masalah tier 1. Sampai ketemu di video berikutnya, Gue Pras. Ya, gue Bye. Cory, bye. Pakai jargon mama dong. Yang kirim paket anti ribet. Yang ribet siapa? Gue. Ngomong aja.